2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Nefri Arima. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Bumi Nabung. Sebelum kita mulai, sholawat serta salam, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama, sebelum kita memulai pemaparan tentang budaya positif, untuk menghilangkan ketegangan, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini saya punya tebak-tebakan. Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab, boleh raise hand atau open mic. Ada 3 tebak-tebakan di sini. Yang pertama adalah lemari apa yang bisa dimasukkan ke dalam kantong? Silakan yang bisa open mic. Lemari apa yang bisa dimasukkan ke dalam kantong? Lemari apa? Yang bisa dimasukkan ke dalam kantong. Lemari plastik. Lemari plastik. Ada lagi? Roti lemari. Roti lemari. Gambar lemari. Di open mic, Bu. Di open mic biar terdengar. Gambar lemari, Bu. Gambar lemari, katanya. Ayo, ada yang punya? Lagi? Jawabannya adalah 5 ribuan. Satu lagi, biar otaknya fresh, biar nggak tegang. Apa bedanya rumah dengan kepala? Rumah? Kalau bedanya kelihatan banget ya, Bu. Tapi maksudnya ini kan tebak-tebakan yang lucu gitu. Apa bedanya rumah dengan kepala? Apa ya? Apa ya? Ya, pas. Tetapi kalau kepala rumah tidak bisa masuk. Oh, iya Bu Haryati. Boleh jawabannya. Kalau di sini jawaban yang saya siapkan adalah kalau rumah itu ada ubin, kalau kepala itu ada uban. Jadi seperti itu. Yeay, terima kasih buat kita semua. Apa yang kategori itu ya? Oke, kita mulai. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di manakah di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan
pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan orang lain tidak akan bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita harus merubah paradigmanya ke teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau pada teori kontrol, model berpikir itu adalah win-win atau menang-menang. Pada budaya positif ada 6 poin yang akan saya sampaikan di sini. Ada disiplin positif, teori keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menyampaikan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang kita ajarkan atau kita terapkan ke anak didik kita agar mereka bisa menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab nantinya. Entah di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah teori motivasi. Ada 3 teori motivasi di sini. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Pada motivasi untuk menghindari hukuman, ada pertanyaan pemantik di sini. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi, untuk menghindari hukuman, ada pertanyaan dalam diri sendiri itu, apa kalau saya tidak melakukan nanti saya akan kena apa ya gitu. Jadi apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Di sini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian anak merasa tidak terpenuhi kebutuhannya jika tidak melakukan hal tersebut. Terakhir, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ada pertanyaan dalam diri sendiri, dalam diri murid itu, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Jadi mereka mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan. Nah, pada motivasi ini satu tingkat berada di atas motivasi yang pertama, yang dilakukannya mereka untuk mendapatkan pujian, hadiah, imbalan, atau pengakuan. Dan motivasi ini masih bersifat eksternal karena ada faktor dari luar yaitu berupa hadiah atau imbalan agar mereka mau melakukan atau termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Pada motivasi ini yang muncul pertanyaan dalam diri adalah akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif adalah motivasi ini untuk menghargai diri sendiri karena benar-benar ada niatan dari dalam diri mereka tanpa paksaan dari luar. Kemudian melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai dan dilakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini bersifat internal karena tidak ada paksaan dari luar, pure, tulus ikhlas dari dalam diri mereka sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Biasanya itu dari pihak Dewan Guru. Jadi tidak ada kesepakatan dalam hukuman. Kemudian hukuman itu bisa berupa
fisik atau psikis. Kemudian perbedaan dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, jadi ada kesepakatan bersama. Kemudian dalam konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid, jadi kayak memantau terus-menerus, jadi sehingga murid itu merasa tidak nyaman. Itu kalau konsekuensi, emang tidak berupa fisik, tetapi mereka akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan yang ketiga ada namanya restitusi. Untuk menyelesaikan masalah bisa menggunakan restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, kita sebenarnya menggunakan restitusi. Hukuman itu seperti apa? Contohnya nih, misalnya ada yang murid datang terlambat. Ada yang murid datang terlambat, kalau hukuman sifatnya biasanya mereka datang, guru langsung tiba-tiba memberikan sebuah hukuman, sekarang kamu menyapu halaman karena terlambat, atau push up 10 kali. Itu merupakan sebuah bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalnya ada kata-kata seperti ini, ada murid datang terlambat, seorang guru biasanya dia akan berbicara, kita kemarin sudah membuat kesepakatan, kalau terlambat berarti apa konsekuensinya? Misalnya menyapu, baru itu merupakan konsekuensi. Kalau restitusi itu kalau ada murid terlambat, kita lebih menanyakan ke murid, kamu terlambat, jadi itu salah atau tidak? Kalau iya, apa yang akan kamu lakukan untuk perbaiki itu? Jadi murid diberikan pertanyaan pemantik sehingga mereka tuh bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi kalau mereka ingin melakukan apa, memperbaiki masalah itu benar-benar berada dari dalam diri sendiri, tidak perlu disuruh oleh orang lain. Itu kalau restitusi. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan itu biasanya dari satu pihak tanpa ada kesepakatan. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan bersama yang dilakukan guru dan murid untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Sebenarnya itu kan peraturan, tetapi kita harus menggunakan helm itu kenapa? Mungkin jawaban kita kan adalah untuk keselamatan. Kemudian ada contoh kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin kita akan menjawab untuk kesehatan atau untuk keselamatan, apalagi di musim COVID kemarin, kan ada peraturan penggunaan masker dan cuci tangan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Yang berikutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama yang kita lakukan adalah curah pendapat dari seluruh siswa. Kemudian catat semua masukan yang didapat dari seluruh siswa, kemudian disusun menjadi keyakinan kelas menggunakan kata kerja yang positif atau kalimat-kalimat positif. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita tulis tadi, yang kita sudah susun, kemudian tinjau ulang keyakinannya, 3-7 keyakinan, kemudian pilih, setelah dipilih, kemudian keyakinan kelas selesai dibuat. Yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima atau disayangi, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Perhatikan kalimat berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat ini itu merupakan teman, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, ataukah penghukum? Jawabannya adalah pembuat orang merasa bersalah. Posisi penghukum, kalimatnya dia lebih menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, dan berkaca pinggang, merupakan hukuman verbal dan fisik. Di sini murid memberontak dan pendendam. Kemudian dia tidak akan menyukai guru atau pelajaran yang diampu kalau kita menggunakan posisi penghukum. Sedangkan pada posisi pembuat merasa bersalah itu suara guru cenderung tenang, melembut, namun menyalahkan murid. Kesalahan yang dilakukan murid membuat guru menderita. Hasilnya, kalau kita membuat posisi pembuat merasa bersalah sebagai guru, murid akan merasa bersalah, maka identitas gagal. Murid menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang berikutnya, posisi teman. Pada posisi teman, guru itu ramah dan bersenda gurau. Murid senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas berhasil. Kemudian ini kan merupakan dorongan eksternal juga. Nah, di sini akan menghasilkan murid itu akan bergantung pada satu orang, yaitu guru tersebut. Kemudian membuat murid tidak mandiri, murid berperilaku baik hanya pada orang tertentu yang menurut dia dirasakan akrab atau nyaman. Yang berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Pada posisi pemantau atau monitor, guru cenderung bersuara datar, menggunakan data untuk mengontrol. Identitas berhasil, kemudian mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, dia akan mengarahkan murid itu dan mengarahkannya ke konsekuensi apa yang didapat kalau dia melanggar peraturan. Tetapi hasilnya di sini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Dan murid tidak akan sepenuhnya mandiri. Posisi yang paling tepat dilakukan seorang guru adalah posisi manajer, yaitu guru bersuara netral, terus mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Di sini identitas akan berhasil, kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi dari permasalahan yang ia alami. Nah, di sini hasilnya murid akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian akan ada motivasi intrinsik dari dalam murid tersebut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, ada beberapa contoh kalimat yang biasa itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah contoh kalimat atau kata-kata yang digunakan pada tahapan menstabilkan identitas. Pada tahapan validasi tindakan yang salah itu ada contoh kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Kemudian contoh yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini merupakan contoh kalimat yang digunakan pada validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini ada beberapa contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau digunakan pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada saya menerapkan atau melakukan penerapan contoh penerapan keyakinan kelas. Pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk kelas. Kemudian di kelas itu berkata sopan, kemudian karena di sekolah saya itu boleh menggunakan HP atau gadget, jadi mereka saya biasakan kesepakatan kelas kita yang kita buat. Jadi sebelum memulai belajar, pertama, Diva tidak terima dengan temannya yang tidak pernah piket kelas. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya, sehingga pada menstabilkan identitas si Diva itu saya tanya kenapa kok dia bertengkar dengan Vicky. Katanya dia jengkel Vicky tidak mau piket kelas. Nah, berikutnya adalah video validasi tindakan. Pada tindakan ini saya menanyakan alasan kenapa Diva berbuat seperti itu atau bertengkar dengan Vicky. Kemudian saya memberikan support bahwa oh kamu tidak apa-apa, wajar kalau seperti itu. Jadi wajar aja kalau karena kamu tidak melakukan hal yang. Dan yang terakhir adalah video menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini guru menanyakan sebenarnya apakah keyakinan yang dilanggar oleh Diva, yaitu dia tidak menghargai atau menghormati. Kemudian guru juga membimbing
untuk mencari permasalahan yang bisa diselesaikan atau meminta Diva untuk kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Katanya dia akan kalau terjadi lagi tidak akan bertengkar tetapi akan langsung melaporkan ke wali kelas. Jadi seperti itu pada tahap menanyakan keyakinan. Sekian pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu guru, hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Pamukjiasi, rekan guru dari Ibu Nefri Arima di SMA Negeri 1 Buminabung. Pemaparan, pemahaman, dan penerapan budaya positif yang telah dijelaskan oleh Ibu Nefri sudah sangat baik dan memotivasi kami untuk ikut serta menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.